Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nuhaliza Lubis dengan NIM 19234006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelestarian bahan pustaka. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani SOS MIKOM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pelestarian bahan pustaka menyangkut ada 3 hal. Yang pertama, pemeliharaan. Itu tindakan dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur koleksi. Tujuan dari pemeliharaan bahan pustaka sendiri yaitu yang pertama, pemeliharaan bahan pustaka juga mencakup cara pembersihan bahan pustaka secara benar. Yang kedua, memonitor dan mengendalikan kondisi lingkungan tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada staf dan pengguna perpustakaan tentang cara pengenangan dan penggunaan bahan pustaka secara benar. Yang keempat, membuat dan mengevaluasi kebijakan pelestarian. Kedua, itu perawatan, yaitu tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Tindakan ini meliputi pembuatan kotak pelindung, membungkus dan memasukkannya ke dalam box, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung dengan kertas bebas asam, membersihkan koleksi, menetralkan asam, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu restorasi, adalah tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi. Kegiatan restorasi adalah yang paling mahal dan memakan waktu dan harus dilakukan oleh orang yang terlatih atau sering disebut dengan konservator. Kondisi dari bahan pustaka dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, baik, yaitu bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, dan belum berubah warna dan belum berpenyakit. Yang kedua, berpenyakit, adalah bahan pustaka yang sudah berpenyakit dalam artian sudah diserang serangga sehingga timbul noda-noda coklat. Yang ketiga, rusak, bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan tertentu sehingga memerlukan perbaikan dan bahkan ada yang sudah terlalu parah sehingga tidak bisa lagi diperbaiki. Penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, faktor karakteristik bahan pustaka. Yang pertama ada senyawa asam, yaitu kandungan senyawa di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis, maka makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat pula terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Yang kedua ada lignin. Kertas yang mengandung banyak zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas akan menjadi lebih lapuk. Yang ketiga, tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta tulis yang sering digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Selanjutnya itu ada perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas dan untuk proses penjilitan buku. Perekat jenis PVA sangat baik untuk digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Perekat terbaik yang digunakan untuk proses konservasi, terutama untuk memperbaiki kertas yang robek, adalah perekat jenis sintesis, diantaranya CMC. Yang kedua itu faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan ini ada cahaya. Kerusakan karena cahaya sangat tergantung dari panjang gelombang atau adanya sinar UV dan waktu pencahayaannya. Makin kecil panjang gelombang dan makin lama waktu pencahayaannya, kertas makin cepat rusak. Yang kedua ada temperatur dan kelembapan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Pada keadaan kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut dalam air akan menyebar dan kertas pada buku akan saling menempel, yang sulit akan dilepas saat kering. Sebaliknya, apabila kelembapan udara terlalu rendah, menyebabkan kertas menjadi kering, serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Selanjutnya itu yang ketiga ada pencemaran udara. Semua bahan pencemaran yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Partikel debu pada lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda yang permanen yang sukar hilangnya. Kotoran dan partikel padat seperti jelaga dapat menimbulkan suasana asam yang dapat merusak kertas. Selanjutnya yang ketiga itu faktor biota. Yang pertama ada jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena
dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada tempat tumbuhnya jamur biasanya akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas yang disebut dengan foxing. Foxing adalah besi oksida atau besi hidroksida yang terbentuk dari reaksi kimia antara partikel besi yang terkandung dalam kertas dengan asam organik yang dihasilkan oleh jamur. Selanjutnya itu ada serangga. Serangga dan hewan pengerat merupakan salah satu penyebab rusaknya koleksi perpustakaan. Serangga biasanya memakan kertas serta perekat buku. Begitu juga dengan hewan pengerat yang biasanya menggunakan kertas untuk membuat sarang. Selanjutnya yang keempat itu adalah faktor manusia. Yang pertama itu adalah saat manusia memperbaiki kerusakan kecil pada bahan pustaka. Perbaikan kerusakan kecil ini menggunakan selotip atau lakban. Yang kedua itu mutu jilitan. Menjahit kembali akan menghasilkan jilitan yang sangat kuat. Namun dengan menjahit kembali kadangkala buku akan menjadi rapat dan sulit untuk dibuka. Penggunaan bahan-bahan untuk menjilid kembali seperti karton, kertas pelindung yang mengandung asam, dan zat lignin akan menyebabkan bahan perpustakaan jadi rapuh dan lemah. Karena asam yang terdapat pada karton dan lembar pelindung akan berpindah ke dalam buku. Selanjutnya itu adalah pemakaian berlebihan. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilitan menjadi kendor atau sudah mulai rusak. Dan itu adalah penanganan secara umum. Melipat buku sebagai tanda batas, makan minum di ruangan koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur akan menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Selanjutnya itu penataan dan penyimpanan. Menyusun buku terlalu padat dalam rak akan menyulitkan dalam mengambil bahan perpustakaan yang berakibat merusak punggung buku. Meletakkan buku tengkurap atau bertumpu pada muka buku akan menyebabkan isi buku terlepas dari sampul depan. Memaksakan menyimpan buku dengan ukuran yang lebih tinggi dari rak akan menyebabkan jilitan dan kertas menjadi robek. Begitu pula untuk buku-buku yang lebar tidak sesuai dengan ukuran rak, mengakibatkan buku akan terjuntai dan menjadi rusak. Selanjutnya itu adalah reproduksi. Kegiatan mereproduksi bahan pustaka seperti mikrografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan upaya dalam melestarikan bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan tersebut kurang terkendali akan menyebabkan jilitan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Baiklah, sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.